Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesi Noviana dengan NIM 2307010108 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan perubahan sosial. Sebelumnya, topik yang akan saya bahas di sini ada pengertian pendidikan, definisi pendidikan menurut para ahli, pengertian perubahan sosial, contoh-contoh perubahan sosial, faktor pemicu perubahan sosial, dan tantangan dalam pendidikan dan perubahan sosial. Yang pertama ada pengertian pendidikan, proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang selanjutnya ada definisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan dalam tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya adalah pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan. Yang kedua, menurut Jumarsih, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik dalam jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Yang selanjutnya ada pengaruh sosial. Menurut KBBI, perubahan berarti hal keadaan berubah, peralihan, dan pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antara individu, organisasi, atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Yang selanjutnya ada contoh perubahan sosial dalam pendidikan. Yang pertama, cara mengajar yang mengikuti perkembangan zaman. Waktu zaman dahulu, cara mengajar yang digunakan masih menggunakan alat sederhana. Sekarang, hampir setiap mengajar menggunakan teknologi seperti media sosial, pembelajaran lewat online, dan lain-lain. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi. Misalnya, ujian yang dulunya menggunakan tes tulis dan menghabiskan kertas, sekarang hanya lewat online. Ketiga, ada kurikulum. Salah satu aspek yang sering mengalami perubahan pada bidang pendidikan adalah kurikulum. Entah berapa kali kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Hal tersebut sampai memunculkan stigma bahwa setiap ganti menteri pendidikan ganti pula kurikulumnya. Keempat, ada kekerasan. Cara mengajar guru zaman 90 sangat berbeda dengan cara guru mengajar pada zaman 2000-an. Dari sisi kekerasan zaman dahulu, ketika anak-anak yang nakal, guru memberikan hukuman seperti berdiri di depan kelas dengan satu kaki, menjewer kupingnya, atau mencubit merupakan hal yang biasa. Sekarang hal tersebut tidak boleh lagi dilakukan. Menurut beberapa pandangan, hal tersebut terkategori kekerasan fisik sekaligus sikap yang tidak baik untuk dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya ada faktor pemicu perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan jumlah penduduk, yang kedua pengaruh budaya masyarakat lain, yang ketiga sosial konflik di antara kelompok masyarakat, yang keempat perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana. Selanjutnya ada tantangan dalam pendidikan dan perubahan sosial. Yang pertama ada digital divide. Tantangannya ketidaksetaraan akses teknologi di kalangan siswa dan pendidik. Dampaknya merugikan siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi dan memperluas kesenjangan pendidikan. Kedua ada ketidaksetaraan gender. Tantangannya perbedaan akses dan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan. Dampaknya dapat membatasi potensi penuh manusia dan mencegah kemajuan sosial. Yang terakhir ada globalisasi. Tantangannya dalam era globalisasi, pendidikan perlu menghadapi tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing secara global. Dampaknya, kegagalan dalam memenuhi tuntutan dapat menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.